Atas nama pemerintah, kami menyetujui 3 undang-undang ini untuk dapat disahkan menjadi undang-undang dan sekaligus mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik selama ini dari Yang Mulia Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh fraksi serta seluruh anggota DPR RI, khususnya rekan-rekan di Komisi 2, Gubernur Papua, Ketua dan anggota MRP, Majelis Rakyat Papua, kemudian para pimpinan dan anggota DPR Papua, para bupati, wali kota Astana Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua yang telah berkontribusi. Pada yang terhormat Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Setelah 3 Undang-Undang Daerah Otonom Baru atau DOB Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan disahkan, sebagai konsekuensi aspek elektoral, KPU harus mengatur ulang jumlah dapil dan kursi anggota legislatif di Papua dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Mengingat dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan, setiap provinsi minimal mendapatkan 3 jatah kursi. Anggota Komisi 2 DPR RI Sulaiman Hamzah menjelaskan, secara tidak langsung dengan adanya DOB Papua, Undang-Undang Pemilu harus segera direvisi. Dalam pertimbangan kami, usulan 4 kursi itu bukan muluk-muluk. Kita lihat di Papua Induk tadinya, itu pengawasan sampai di tingkat desa, tingkat kampung, ini sangat sulit sekali. Pengawasan dalam rangka pembangunan dan kemudian pelayanan kepada masyarakat ini masih jauh dari harapan. Komisi 2 DPR RI sepakat penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu adalah pilihan tepat. Penerbitan Perpu lebih efektif ketimbang merevisi undang-undang pemilu karena membutuhkan waktu lebih lama. Revisi undang-undang tentu mekanismenya terlalu panjang. Sedangkan Perpu kan hanya pihak presiden pemerintah yang mengajukan ke DPR, lalu kita bahas apakah kita setuju atau tidak. Jadi hanya itu saja. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan, Perpu pemilu di daerah DOB Papua akan memuat ketentuan terkait alokasi kursi DPR dan DPD sesuai amanah Undang-Undang Otonomi Khusus. Kita sudah putuskan di Komisi 2 bahwa untuk setiap provinsi itu 3 untuk DPR RI dan sesuai dengan aturan yang ada untuk DPD ya 1. Jadi di setiap satu provinsi itu 1 DPD untuk pertama kali ini. Setelah revisi Undang-Undang Pemilu, pemerintah daerah otonom baru Papua harus mempersiapkan sosialisasi terhadap calon anggota legislatif karena penambahan keterwakilan masyarakat Papua tersebut harus mampu memajukan setiap daerah otonomi baru di Papua yang dimekarkan. Tak hanya revisi soal kursi keterwakilan di DPR dan DPRD, konflik perebutan lokasi ibu kota Provinsi Papua Tengah pun timbul usai ibu kota di 3 Undang-Undang DOB Papua ditetapkan. Tim Panitia Kerja Daerah Otonomi Baru Papua, Komisi 2 DPR RI melakukan pertemuan dengan 2 calon provinsi baru, yakni Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Pertemuan berlangsung di Kota Jayapura. Kedatangan ini disambut meriah oleh masyarakat Papua Tengah dan Papua Pegunungan sejak tiba di Bandara Sentani Jayapura. Anggota tim panja asal daerah pemilihan Papua, Komarudin Watubun, mengemukakan 2 permasalahan, yakni belum adanya kesepakatan mengenai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah dan keinginan Kabupaten Bintang untuk tetap berada di bawah Provinsi Papua. Teman-teman kabupaten yang dimekarkan dari Nabire menghendaki ibu kotanya di Nabire. Timika dan Puncak menghendaki ibu kotanya di Timika. Kalau Provinsi Pegunungan dan Induk itu soal kabupaten
Pegunungan Bintang. Teman-teman dari Pegunungan Bintang menghendaki gabung ke Induk. Pertimbangan mereka salah satu adalah soal mendekatkan rentang kendali, dan itu memang pemekaran itu satu tujuannya itu. Tapi inti dari proses pemekaran ini kan untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan, menciptakan rasa keadilan. Oleh karena itu nanti masalah perbedaan ini akan kita selesaikan secara seksama. Untuk menyelesaikan permasalahan ibu kota ini, Panja DOB Komisi 2 sepakat membentuk tim kecil yang beranggotakan pejabat dari kabupaten terkait, perwakilan pemerintah Provinsi Papua, dan pemerintah pusat, serta aparat TNI Polri dan Komisi 2 DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.